Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang ODP pada jaringan FTTH di area perumahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah perancangan ODP pada jaringan FTTH. Bayangkan Anda di rumah tanpa koneksi internet yang stabil. Pernahkah Anda mengalami internet yang lambat atau tiba-tiba terputus ketika sedang bekerja dari rumah atau menonton video? Sekarang, bayangkan hal ini terjadi di lingkungan perumahan dengan banyak orang yang juga bergantung pada koneksi tersebut. Dalam konteks jaringan FTTH di perumahan, kondisi seperti itu bisa saja terjadi jika perancangan titik distribusi atau ODP tidak dilakukan dengan baik. Mari kita analogikan dengan distribusi air di perumahan. Coba bayangkan ODP seperti titik distribusi air untuk perumahan. Jika titik distribusi air tidak cukup atau tidak ditempatkan dengan tepat, maka beberapa rumah bisa kekurangan pasokan air, terutama saat permintaan tinggi. Demikian juga perancangan ODP yang baik memastikan setiap rumah mendapatkan sinyal internet yang kuat dan stabil. Untuk provider internet, kepuasan pelanggan adalah segalanya. Jika jaringan FTTH dirancang dengan baik di awal, hal ini dapat mengurangi masalah teknis, memastikan kualitas layanan tinggi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Artinya, desain yang tepat di awal akan memberikan manfaat besar, baik bagi pelanggan maupun bagi perusahaan yang menyediakan layanan. Dengan ini, kita diharapkan lebih memahami mengapa merancang ODP dengan baik sangat penting dalam mendukung kebutuhan internet yang andal dan stabil di lingkungan perumahan. Lalu kemudian berikutnya, apa itu ODP? Dalam konteks jaringan Fiber to the Home atau FTTH, ODP Optical Distribution Point adalah titik distribusi optik yang digunakan untuk mendistribusikan sinyal fiber optik dari jaringan utama menuju rumah tangga pelanggan. Merancang ODP pada jaringan FTTH berarti melakukan perencanaan dan desain untuk menempatkan ODP dengan optimal agar bisa melayani pelanggan secara efektif dan efisien. Lalu kemudian yang berikutnya langkah-langkah dasar dalam merancang ODP untuk FTTH. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dasar dalam merancang Optical Distribution Point atau ODP untuk jaringan Fiber to the Home atau FTTH di area perumahan. Di antaranya yaitu 1. Menganalisa kebutuhan dan pemahaman lokasi. Nah, di sini kita harus mensurvei lokasi mulai dengan survei area perumahan untuk memahami topografi, kondisi lingkungan, jarak antar rumah, dan aksesibilitas. Lalu kemudian menentukan estimasi jumlah pengguna. Di sini kita menghitung jumlah rumah atau unit yang akan dilayani oleh ODP untuk memperkirakan kapasitas yang diperlukan. Lalu kemudian yang berikutnya menentukan kapasitas ODP. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah rumah dan proses pertumbuhan pengguna. Tentukan kapasitas ODP yang ideal, misalnya jumlah port yang diperlukan untuk setiap ODP. Lalu kemudian mempertimbangkan untuk masa depan jika area perumahan berpotensi berkembang. Nah, di sini kita memperhitungkan kapasitas tambahan agar tidak perlu melakukan modifikasi besar di masa yang akan datang. Lalu kemudian yang berikutnya pemilihan lokasi ODP. Nah, di sini penempatan yang strategis. Nah, kita harus memilih lokasi yang meminimalkan panjang kabel dan memudahkan distribusi ke setiap rumah. Lokasi ODP sebaiknya berada di tempat yang aman dan mudah diakses untuk pemeliharaan. Lalu kemudian untuk aksesibilitas dan kenyamanan, pastikan lokasi ODP mudah diakses oleh teknisi untuk perawatan dan pengawasan, serta terlindungi dari cuaca atau gangguan eksternal lainnya. Kemudian mendesain infrastruktur kabel jaringan. Nah, di sini kita akan menentukan jalur kabel. Rencanakan jalur kabel dari Central Office atau CO atau Point of Presence atau POP ke ODP dan dari ODP ke setiap rumah. Pastikan jalur tersebut aman dan terhindar dari area rawan gangguan. Lalu kemudian untuk jenis kabel dan konektor kita
memilih jenis kabel serat optik dan konektor yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi lingkungan area perumahan. Lalu kemudian memilih perangkat ODP. Nah, di sini kita akan menentukan perangkat ODP dengan spesifikasi teknis yang mendukung layanan yang diinginkan seperti kecepatan, kapasitas bandwidth, dan kualitas sinyal. Lalu kemudian tahan cuaca dan lingkungan. Jadi di sini kita akan memilih perangkat ODP yang tahan terhadap kondisi cuaca, kelembaban, dan lingkungan luar jika ditempatkan di luar ruangan. Nah, lalu kemudian melakukan simulasi dan pengujian desain. Nah, ini untuk pengujian teknis, lakukan simulasi dan pengujian teknis untuk memastikan desain ODP dapat mengalirkan sinyal dengan kualitas baik ke setiap rumah, tanpa gangguan atau penurunan kecepatan. Lalu kemudian pemetaan sinyal, cek distribusi sinyal optik dari ODP ke setiap rumah untuk memastikan kualitas layanan yang stabil. Lalu kemudian yang berikutnya, menginstal dan implementasi ODP. Nah, di sini untuk proses instalasi, setelah desain sudah siap dan diuji, lakukan instalasi ODP sesuai rencana desain yang sudah disetujui. Lalu kemudian untuk pengawasan dan dokumentasi, catat dan dokumentasikan seluruh detail instalasi, mulai dari lokasi ODP, jalur kabel hingga perangkat yang digunakan untuk keperluan pemeliharaan di masa yang akan datang. Lalu kemudian untuk selanjutnya pemeliharaan dan monitoring. Nah, di sini untuk rencana pemeliharaan ini bisa berkala, bisa membuat jadwal pemeliharaan berkala untuk memastikan ODP dan kabel dalam kondisi baik dan menangani gangguan sejak dini. Lalu untuk memonitoring kualitas sinyal, kita harus memantau kualitas sinyal secara berkala untuk mendeteksi masalah jaringan yang mungkin terjadi di ODP atau jalur kabel. Nah, kemudian berikutnya di sini ada beberapa contoh untuk desain topologinya. Nah, di sini topologi jaringan FTTH sering menggunakan pola tree atau star. Dalam topologi tree, satu ODP bisa melayani beberapa rumah secara bercabang. Pada topologi star, setiap pelanggan memiliki jalur optik langsung dari ODP, memberikan kestabilan yang lebih baik tetapi membutuhkan lebih banyak kabel. Nah, di sini seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini bisa dilihat pusat internet di sebelah sini, kemudian melalui OLT tarik kabel masuk ke ODC pusat, lalu dari ODC pusat ini akan dibagi, satu kabel tersebut di split menjadi 1:4, kemudian satu kabel ini masuk ke ODC bagian barat misalnya, satu kabel lagi ke ODC bagian timur, lalu kemudian ke ODC bagian utara, lalu kemudian ke ODC bagian selatan. Nah, lalu kemudian di sini misalnya di ODC barat menggunakan lagi splitter, satu kabel dibagi menjadi 4 lagi dan akan dibagikan ke jalur-jalur ODP yang dekat dengan pemukiman atau perumahan. Nah, di sini terdapat 4 ODP. Satu ODP, satu kabel ditarik lagi atau dipecah lagi menjadi 1:8. Nah, jadi di sini satu ODP bisa melayani 8 rumah. Sehingga di sini ada totalnya terdapat 16 ODP, sehingga apabila ODP ini bisa melayani 8 pelanggan, sehingga apabila secara keseluruhan apabila dikalikan 16 dikali 8 pelanggan, maka menghasilkan totalnya bisa melayani 128 pelanggan dari satu PON pada OLT yang digunakan. Namun biasanya pada OLT ini satu PON biasanya maksimal hanya bisa melayani 64 klien saja. Nah, lalu kemudian contoh berikutnya, topologi yang berikutnya hampir sama. Nah, di sini ada sumber internet yang akan dikonfigurasi menggunakan MikroTik router. Ini posisinya di server, lalu kemudian atau di pusat layanan atau di ISP, kemudian ada OLT. Nah, kemudian dari OLT ini akan dialirkan, ditarik satu kabel masuk ke OTB di sini. Lalu kemudian akan ditarik satu kabel masuk ke ODC. Nah, ini posisinya masih di ISP atau di pusat layanan atau di server. Lalu kemudian tarik satu kabel tadi masuk ke ODP. Satu kabel ini akan dibagi lagi atau di split
menjadi beberapa masuk ke beberapa ODP. Misalnya di sini terdapat 16 ODP. Jadi kurang lebih hampir sama dengan topologi yang sebelumnya. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu memastikan perancangan ODP pada jaringan FTTH di area perumahan berjalan efektif dan mendukung layanan internet yang berkualitas tinggi bagi setiap pengguna. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.